Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama duduk bersama-sama di rumah duka ini. Hari ini tenda ini berada di rumah ini tanpa kita tahu dan tanpa direncanakan. Mungkin tenda ini akan pindah ke rumah kita. Mungkin saja keluarga kita, mungkin saja saudara kita, orang tua kita, atau mungkin bahkan diri kita sendiri yang akan ditakziahi orang. Maka takziah ini penting sekali, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Walaupun di tengah pandemi ini dan orang meninggal banyak sekali. Kalau kita lihat di FB itu yang banyak meninggal, Masya Allah. Saya ini sudah hampir 6 malam, tiap malam takziah, tiap malam. Berarti kematian ini sangat dekat dengan kita. Kenapa kita bicara tentang mati di acara takziah seperti ini? Karena orang yang ingat mati, orang yang sering datang di takziah, itu artinya orang yang selalu ingat mati. Bahkan berbahaya orang kalau tidak mau ingat mati lagi. Kenapa orang bisa berbuat jahat? Kenapa orang bisa bermaksiat sama Allah? Karena dia tidak ingat mati. Maka di acara takziah seperti ini kita bicara tentang mati, mati dan keadaan. Kita akan menghadapi yang namanya maut, sakaratul maut. Ya, yang mana sakaratul maut ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling ringannya sakaratul maut itu, paling ringannya orang dicabut nyawanya itu bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Ibu-ibu pernah lihat kambing kalau dia dikuliti hidup-hidup? Belum pernah kita lihat. Bagaimana sakitnya mati? Nabi mengatakan bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Itu yang paling bagus, itu yang paling rendah. Nabi Musa mengatakan bagaikan ditombak 70 tombakan. Nabi Isa mengatakan sakitnya mati itu bagaikan burung hidup-hidup digoreng. La haula wala quwata illa billah. Tetapi dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju ruhul mu'min min jasadihi, keluarnya ruh seorang mukmin dari jasadnya, dari badannya, kama yakhruju sya'ir minal ajib, kama seperti keluarnya rambut ditarik dari tepung, tidak terasa. Dalam satu hadis Nabi mengatakan bagaikan dikuliti kambing dikuliti hidup-hidup. Tetapi di hadis yang satu Nabi mengatakan bagaikan rambut yang ada di tepung dicabut, tidak terasa. Lalu bertantangan ke hadis ini. Tentu kalau kita mau tanya mana yang betul ini Ustaz, mana yang benar ini hadis, dua-duanya dari Nabi. Maka kita seperti saya ini orang bodoh. Kita ini orang bodoh, tidak bisa kita bilang oh ini yang betul, ini hadis benar, ini hadis palsu, ini hadis dhaif. Jangan berani-berani, karena kita tidak punya ilmu tentang itu. Ulama-ulama saja mendengar hadis ini. Ada seorang ulama, dia seorang muhaddis. Muhaddis itu ahli hadis. Paling kurang kalau kita dapat gelar muhaddis itu menghafal 100.000 hadis. Pertanyaannya sama kita sekarang, berapa hadis kita hafal? Arba'in Nawawi 40 hadis saja kita tidak hafal. 5 hadis saja mungkin tidak ada di kepala. Baru berani mengatakan ini hadis palsu, ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Jangan. Itu bagian orang-orang yang hebat, Bapak-bapak. Apa yang terjadi? Ada seorang ulama itu dia sholat. Ulama itu sholat, tahajud, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, menangis sama Allah. Ya Allah, bingung saya dengan hadis ini. Mana yang benar? Satu hadis mengatakan sakitnya mati bagaikan dikuliti kambing dikuliti hidup-hidup. Satu hadis mengatakan bagaikan rambut ditarik dari terigu, dari tepung. Sholat, tahajud, berzikir. Akhirnya suatu malam dia bermimpi. Bermimpi dengan siapa?
bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi, itu mimpi benar. Karena setan iblis tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi sekalipun. Kalau kita mimpi aja, mungkin tidak benar. Mungkin dia punya apa? Siluman. Tapi kalau mimpi Nabi pasti betul. Tidak ada orang yang pernah mimpi Nabi kecuali benar. Kalau cuma mimpi ulama, mimpi nabi-nabi yang lain bisa saja itu setan. Cuma ada satu manusia yang tidak bisa dimiripi oleh setan, iblis, kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Kita cerita dulu. Begitu dalam mimpi dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah alimni, ya Rasulullah ajarkan saya yang mana benarnya ini. Hadisnya antum mengatakan begini, dua hadis ini bertentangan, mana yang benar? Maka Rasul menjawab dalam mimpi, Iqra fi surat Yusuf, kau baca surah Yusuf. Terbangun dia. Nabi cuma satu jawabannya, baca dalam Al-Quran surah Yusuf. Terbangun dia Pak Ibu. Begitu dia bangun, berwudu, langsung dia mulai hafal Quran. Kita kalau mungkin kita baca surah Yusuf, tentu cari Al-Quran dulu. Dia baca Al-Quran, ternyata dia dapat jawaban dari dua hadis tadi di surah Yusuf. Pak, kalau orang yang beriman semua mati itu sakit. Matinya orang beriman sakit, matinya orang yang kafir sakit. Tetapi kenapa orang beriman dikatakan tadi bagaikan rambut ditarik dari tepung? Maka dalam surah Yusuf dijawab itu, orang beriman merasakan sakitnya mati, merasakan sakitnya sakratul maut. Mereka itu seperti terbius. Coba ibu-ibu yang bukan melahirkan normal, melahirkan secara sesar, kan dibius. Itu kalau aslinya disesar, perut dibelah-belah, bagaimana sakitnya. Tetapi ibu-ibu tenang-tenang saja. Ya, ibu-ibu yang dioperasi sesar itu melahirkan, kadang sadar, setengah sadar, tidak berasa dia. Aco berasa. Ini Aco dialurus karena dia yang mengundang saya. Saya bilang Aco sebentar, kalau tidak bagus mic, hati-hati memang. Karena begitu Pak, saya kalau ceramah harus bagus mic. Masih bagus saya guru begini. Ke guru saya Habib Hussein tanya Aco. Kalau dia sementara ceramah babunya dia buang itu mic. Karena begitu kita kadang-kadang pada enteng betul mic. Padahal ceramah itu modalnya ini. Ya, kembali ke laptop tadi bicara. Orang mukmin ketika menghadapi sakratul maut, datang kepada dia malaikat. Malaikat memperlihatkan kepada dia surga. Dia tanya, itu apa bangunan yang megah itu? Ah, itu istanamu yang terbuat dari berlian. Pintu-pintunya surga itu berlian. Di dunia sekarang berlian cuma macam buku ini berapa M harganya. Di surga itu pintu dari berlian. Itu lantai-lantainya itu emas. Ya. Dia lihat muncul dari itu, kemudian ada bidadari. Masya Allah. Kalau bicara bidadari semangat betul kira-kira. Bidadari tidak ada apa-apanya wanita di dunia ini. Wanita tercantik di dunia pun tidak ada apa-apanya dengan bidadari. Kalau saya punya guru Habib Hussein cerita itu bidadari, dia bilang kalau dia minum kopi dapat lihat tembus itu, tembus kopi di leher. Tidak pernah bidadari itu perawan terus. Bidadari itu tidak pernah haid. Ya, Masya Allah. Bagaimana itu yang kita lihat? Ini rasa sakit mati itu terbius dengan kecantikan bidadari yang kita lihat. Rasa sakitnya mati kita tidak rasa karena melihat surga dengan segala kenikmatan. Masya Allah. Maka ulama tadi bilang mengatakan di surah Yusuf. Baik. Dalam surah Yusuf, siapa Nabi Yusuf? 11 buntang matahari sujud sama Nabi Yusuf. Orang bilang Nabi Yusuf manusia paling ganteng di dunia. Iya.
Tetapi dalam kitab Qasasul Anbiya karangan tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan Nabi Yusuf itu nomor 2. Yang paling manusia yang paling ganteng di dunia ini Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama. Kenapa dia manusia paling ganteng? Satu-satunya manusia tidak lahir lewat rahim ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqtu Adam min yadayhi. Aku ciptakan Nabi Adam itu dari tanganku sendiri. Nabi Adam itu, Bu, biar dia punya perut ini mulus, tidak berlubang macam orang ini. Bagaimana mau dilubang dia? Dia tidak punya pusat. Nabi Yusuf, Nabi Adam tidak ada pusat. Karena dia tidak lahir dari rahim ibu. Bukan macam kita balobang semua. Mau ganteng mukamu, cantik mukamu pasti balobang. Ada pusat. Ya. Apalagi kalau yang bagus tinta salah gunting. Jadi panjang pusat. Jadi muncul. Ya. Nabi Adam satu-satunya manusia yang paling ganteng. Itu kalau seluruh kegantengan dunia ini, seluruh laki-laki dikumpul di dunia ini, satu bagiannya Nabi Adam. Selesai. Setelah itu setengah kegantengan itu miliknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita yang sekarang ini tinggal apa sisa? Tidak ada apa-apanya kita. Makanya kalau punya muka ini berantakan semuanya. Masya Allah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditaruh dalam sumur. Kita cerita banyak anak sih. Bagus ini dakwah cerita. Nabi Yusuf oleh saudaranya dibuang dalam sumur. Setelah itu didapati oleh seorang menteri di zaman itu di kerajaan Mesir. Akhirnya menteri ini bawa Nabi Yusuf ke dalam rumahnya. Menteri itu punya istri. Istrinya menteri itu adalah wanita paling cantik, wanita tercantik di kota Mesir saat itu. Namanya siapa? Zulaiha. Zulaiha ini istri menteri ini wanita yang paling cantik di kota Mesir saat itu. Begitu melihat muka Nabi Yusuf, Zulaiha ini langsung jatuh cinta. Diajaklah Nabi Yusuf ini untuk berzina. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf menolak. Inni akhafullah, saya takut sama Allah. Akhirnya kejadian ini diikuti oleh seluruh kota itu, ceritakan tentang bagaimana seorang Zulaiha, wanita paling cantik di Mesir, istrinya menteri, jatuh cinta sama budak yang nama Yusuf. Tetapi wanita-wanita di kota itu belum pernah lihat Yusuf. Mereka cuma baca cerita susuko saja. Akhirnya Zulaiha punya akal. Oh, kamu bilang begitu saya. Kamu belum lihat dia Yusuf. Akhirnya apa, Pak? Dia undang seluruh wanita-wanita yang di kota itu Mesir. Baru begitu dia mau pesta, dia kasih satu-satu wanita itu pisau. Semua perempuan pegang pisau. Kemudian dia kasih jeruk atau mangga untuk dikupas. Ya sekarang berkupas mangga dulu semua. Sementara kupas mangga. Begitu sementara kupas mangga, dia suruh dia punya Nabi Yusuf. Ukhruj alaihinna, kau keluar, kasih lihat mukamu sama perempuan-perempuan itu. Apa yang terjadi begitu Yusuf keluar, maka perempuan itu melihat, mahada basyara illa malakun karim, bukan manusia ini terlalu ganteng, ya, bukan manusia, malaikat ini. Tanpa mereka sadari, mereka potong tangannya, tidak terasa. Ini yang bukan lagi mangga dipotong, tangan jari-jari dipotong-potong. Melihat kegantengan Nabi Yusuf. Begitulah sejarah bagaimana seorang mukmin kalau mati, kalau kita beriman sama Allah, mati kita tidak akan rasa sakitnya. Karena saking enaknya melihat malaikat maut. Malaikat maut itu, ya Allah ya Rahman. Dia punya tangan sebelah barat, yang kiri ujung timur. Kata Nabi SAW, 7 lautan seluruh air yang ada di dunia, baik air laut, air sungai, dikumpul jadi satu, ditaruh di kepalanya malaikat pencabut nyawa, tidak satu tetes pun jam-jam. Bagaimana besar? Seluruh air di dunia ini dikumpul, ditaruh di kepalanya malaikat pencabut nyawa, tidak satu tetes pun jatuh ke air. Bagaimana besar? Nah, dalam sejarah malaikat maut itu punya 4 wajah.
Ini jarang didengarkan ceramah, kecuali Ustaz Muhammad ceramah. 4 wajah. Wajah pertama yang mana? Wajah pertama itu kalau dia mau mencabut para nabi dan para rasul, dia pakai wajah yang di atas. Di kepalanya ini ada wajah. Maka betul kita orang kalau sama orang tua, assalamualaikum. Ya, coba lihat orang Jepang. Berarti ini yang dia pakai kepala. Kalau berjabat tangan dengan ustaz, pegang kepala orang tua Habib yang kepala. Ini yang paling hebat. Jadi kalau malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa para nabi, dia pakai wajah ini. Nabi Ibrahim bilang, coba saya lihat kau punya wajah. Datang sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kasih makan, tidak mau. Kan dia berubah jadi manusia. Kasih minum, tidak mau. Marah Nabi Ibrahim. Semua tamu yang datang sama saya tidak pernah ada yang berani menolak makan dan minum dari saya. Kenapa kau menolak? Dia bilang, saya tidak makan, saya tidak minum. Kalau begitu kau bukan manusia. Apa kau malaikat? Betul, wahai Ibrahim. Saya malaikat. Kalau kau betul malaikat, malaikat apa kau? Malaikat mau pencabut nyawa. Kasih lihat mukamu. Bagaimana mukamu itu kalau mencabut nyawa macam saya ini Nabi. Dia kasih lihat muka yang di atas, Pak. Tutup mata, dia kasih lihat. Kata Nabi Ibrahim, Masya Allah, kalau seandainya dia ada surga, sudah surga melihat mukamu ini. Saking indahnya wajah malaikat pencabut nyawa. Tidak perlu lagi masuk surga saya mau lihat mukamu saya macam di surga saya. Sekarang wahai malaikat, kau kasih lihat mukamu ketika mencabut nyawa orang-orang kafir. Kata malaikat pencabut nyawa, Ibrahim tidak mampu. Tidak mampu kau lihat. Dia bilang saya nabi. Coba kasih lihat. Yang dikasih lihat siapa? Malaikat pencabut nyawa. Kalau dia mencabut orang-orang nabi ini, kalau dia mencabut orang-orang Islam macam kita yang beribadah lah, ada kita punya ibadah, maka malaikat pencabut nyawa pakai muka yang ini, muka yang depan ini. Sedangkan itu sudah ngeri. Muka yang di depan ini dia pakai mencabut nyawanya orang-orang. Tapi kalau dia mau mencabut nyawa orang-orang Islam tapi fasik, orang Islam tidak pernah sholat, orang Islam berjudi, orang Islam main ayam, orang Islam narkoba, dia pakai yang belakang ini. Coba kita kalau ada musuh, kemarin musuh itu kau punya tamak musuh, pasti kita kasih belakang, betul? Kalau kita ada orang kita jengkel, pasti kita buang kamu pakai yang belakang. Ini. Tetapi kalau orang-orang kafir, itu yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, maka orang-orang kafir, orang yang tidak beriman sama Allah, malaikat maut mencabut nyawanya pakai muka yang di kakinya. Sekarang kalau ada orang kita jengkel, kita banting, injak lagi. Ini yang Nabi Ibrahim. Coba bayangkan. Nabi Ibrahim melihat wajah malaikat pencabut nyawa, yang bagian kaki pingsan Nabi Ibrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang bapak-bapak adik-adik jangan main-main dengan mati. Mati ini di mana-mana. Coba jadi olaya ini, sini, di sini. Kita tidak tahu bagaimana kita punya mati. Apakah mati kita ini malaikat maut pakai muka yang ini atau muka di kaki dia pakai? La ilaha illallah. Kata malaikat Ibrahim, seandainya tidak ada neraka, cukup saja melihat muka macam neraka saya lihat. Malaikat pencabut nyawa, dicabut nyawa. Dicabut nyawa. Tidak terasa. Kalau orang-orang beriman tidak terasa, bapak-bapak ibu-ibu. Nabi Yusuf saja orang gunting-gunting dia punya tangan. Jadi ada yang tanya, kalau Nabi Muhammad bagaimana gantengnya? Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Kata Rasulullah, kalau Nabi Yusuf mukanya perempuan-perempuan bisa memotong-motong tangannya saking gantengnya, tapi muka Nabi kita Muhammad dihijab, ditutup. Kegantengannya Nabi Muhammad, umatnya tidak bisa lihatnya aslinya. Seandainya mukaku ini dibuka oleh Allah hijabnya, niscaya kalian akan merobek kalian punya hati, lalu kalian ramas-ramas saking gantengnya Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Oleh karenanya bapak-bapak ibu, mudah-mudahan kita mati enak semua. Caranya mati enak bagaimana? Ya, caranya mati enak ini ikuti.
ikuti apa yang diajarkan oleh agama kita. Ya, minimal sholat. Ya, Bu. Adik-adik, sholat dan taat sama orang tua. Dua saja. Karena kita ini, ya Allah ya Rahman, kita ini akan menghadapi suatu masa. Coba lihat kita punya zaman ini. Ini tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat yang sudah muncul sekarang ini adalah banyaknya mautul fajah, mati tiba-tiba. Dan mati tiba-tiba ini ada yang baru video call tadi malam subuh meninggal dunia. Saya baca di FB, baru video call. Bahkan ada teman saya, temannya Pak Bambang itu, temannya kan di Palu, itu baru berencana mau ke Parigi sama saya, mau pergi sama teman-teman di sini. Tadi malam jam 11 dia meninggal dunia. Bayangkan, saya telepon tadi istrinya, ini orang mati, bagaimana mati sekarang itu cepat sekali. Memang dia sakit, tetapi begitu dia sakit, dia rasa agak sesak napasnya. Dia bilang, carikan saya oksigen, tabung. Jangan-jangan saya ini kena COVID, sudah sesak, saya rasa saya punya napas. Istrinya bilang, mau dicari di mana? Jam begini. Tunggu, dia bilang, saya mau panggil bapak. Dia bilang, kalau kau lambat panggil bapakmu, saya hitung sekarang ya. Ini mati macam main-main, Pak. Saya hitung sampai sekarang. Kalau sampai 100 kali saya hitung kau belum datang, kau tidak datang lagi saya. Padahal dia punya apa itu, Pak? Cuma di sebelah rumah. Lari istrinya, pergi ambil bapaknya. Dia dapat kemarin suaminya sudah berhitung. 1, 2, 3, 4, 39, 45, 47, 48, 49, 50. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan mati berhitung. Bagaimana saatnya mati sekarang? Bukan kayak mati macam dulu. Kalau mati macam dulu masih terputar kanan kiri. Ada yang sudah sakaratul maut 3 hari 3 malam, ya, setengah mati mau mati. Sekarang ini mati tore. Saya mau kasih tahu sama teman-teman semua, mati itu gampang sekali. Tak salah sedikit saja berangkat. Salah sedikit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata. Kalau sudah begini model mati, apa kita tidak sadar? Apa kita sadar? Saya sudah ceritakan bagaimana dasarnya dicabut nyawa itu. Mudah-mudahan kita sadar. Kita ini punya modal satu saja. Kita bukan syahid. Kalau orang mati syahid, orang yang perang di jalan Allah. Baku perang betul. Baku tombak, baku panah, tembus, dia dikuburkan dengan darah, tidak dikasih mandi. Beda itu kalau istilah pahala syahid. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia itu dia dapat pahala syahid, tetapi dia tetap dilaksanakan fardu kifayahnya, dimandikan, dikafani. Beda dengan orang yang mati syahid, benar-benar berperang di jalan Allah. Kalau dia mati, ruhnya itu langsung ke surga, dibawa oleh malaikat langsung ke surga. Orang mati syahid sekarang punya saya. Kemanapun mereka terbang mati syahid, di dalam surga. Tetapi itu yang langsung masuk surga mati syahid yang tidak punya utang. Tapi kalau orang mati syahid punya utang di dunia, kata malaikat, kau mati syahid habis stop situ. Nah, dia tidak banyak utang kau. Itu orang mati syahid gara-gara utang, setengah mati masuk surga. Bagaimana kita tidak mati syahid? Mati konyol, mati pudu banyak juga. La ilaha illallah. Baru banyak utang. Jangan kasih lunas minum utang. Jangan mati bau utang. Ya, orang bilang, semua sedangkan negara ini bau utang. Negara kita ini, semua kita ini ada utang semua. Bagaimana Ustaz? Karena negara kita itu punya utang, belum habis-habis sampai sekarang. Kalau mau dibayarkan seluruh orang yang lahir di Indonesia punya utang gara-gara utang negara terlalu banyak. Ditambah lagi negara ini karena penyakit. Apa itu? Ya Allah, apa ini sebenarnya? Sekarang kita disuruh pakai masker, jaga jarak, jaga ini. Tapi tidak pernah ada dibilang, umat Islam di Indonesia pergi ke masjid,
Umat Islam Indonesia bertobat sama Allah. Umat Islam di Parigi Mauto rame-rame kampi bertobat sama Allah. Kenapa? Ini Parigi sudah zona merah sekarang, Pak. Zona merah. Istri saya kebetulan kerja di rumah sakit. Dia bilang itu di tingkat 4 itu IPV. Apa itu? Fall. Baru ada yang tidak mau percaya COVID. Percayalah, ya. Namanya penyakit. Yang sekarang ribut itu bukan masalah penyakitnya, penanganannya. Ada orang luka dibilang COVID. Ada itu. Ada orang kecelakaan, ada orang sakit flu dibilang COVID. Itu yang orang protes. Tapi kalau penyakit ini ada, di mana-mana kita ceramah ada supaya masyarakat yakin. Kita jangan jadi orang sombong. Mana itu orang sombong? Tidak ada itu. Tidak ada mau kena saya. Akhirnya kena. Ada teman saya. Dia bilang itu kalau cuma COVID Ustaz, cuma saya tiap. Baru-baru kemarin saya dengar telepon kena COVID. Jangan sombong. Jangan sombong. Ya. Allah. COVID mau ditiup apa? Bisul. Saya punya teman yang sembuh, dia bilang, Ustaz jangan sampai kena itu. Itu kalau kita kena itu, air putih macam minum obat pahit, macam minum sambiloto itu air putih. Dia bilang ini tulang-tulang macam mau terjatuh sama. Tahu saya itu kepala saya. Berdoa sama Allah, ya Allah jauhkan, ya, jauhkan dari penyakit itu. Bagaimana caranya? Jangan cuma jaga jarak, jangan cuma pakai masker. Kita jalankan dua-dua. Taati peraturan pemerintah dan dekat sama Allah. Berdoa sama Allah. Mau pakai masker 10 lapis, tapi kalau Allah bilang kena. Jadi dua-dua. Begitu juga berdoa terus, berdoa jangan kena COVID ya Allah, jangan kena COVID. Tapi pergi Palu terus. Palu Parigi, Palu mau kena ente. So jelas-jelas di Palu sana zona hitam, bukan lagi merah, hitam. Saking banyaknya orang-orang. Saya berteman di Palu bilang itu ambulans, oto liu-liu, tiap 10 menit lewat. Tiap 10 menit kebetulan dia dekat pengrata rumah. Dia bilang, ya Allah Ustaz ini orang mati macam apa di sini? Ya hati bapak-bapak. Ini akhir zaman. Nabi mengatakan akhir dunia ini banyaknya orang mati kena wabah. Mudah-mudahan. Sekarang tugas kita, apa tugas kita? Tidak panjang ceramah. Besok baca ceramah. Ini tiap malam, saya ini tiap hari minum lemon. Ya, minum lemon dengan apa namanya itu? Madu. Sakit rumah itu akan segera turun. Dia tiada yang suara. 7 malam ini berturut-turut berceramah. Besok sebentar paling sebentar dikasih minum lemon lagi saya. Jadi kalau tidak, kita pada kesimpulan. Pertama, mati sekarang bukan mati kayak dulu. Kematian sekarang itu cepat prosesnya. Jadi ayo kita persiapkan menghadapi mati. 1. Minta maaf sama orang tua kalau masih ada. Minta ikhlasnya orang tua. Terlalu siksa kita punya mati kalau orang tua masih ada. Tagores hati sama kita. Pulang dari tempat ini kalau perlu menangis sama orang tua. Sujud di hadapan orang tua. Ampun saya mama. Ampun saya papa. Saya tidak tahu barangkali kau yang duluan atau saya mau mati. Ini mati tore-tore sekarang ini. Ampun saya. Ampun. Ikhlaskan dunia akhirat. Karena mati sekarang cepat mama. Banyak orang sholat, puasa, zakat, berdosa dengan orang tuanya, siksa mati. Coba cek. Orang yang siksa mati bukan karena tidak sembahyang. Paling banyak siksa mati gara-gara bakal jengkel orang tua. Suka kasih menangis mama, tidak dikasih doi maronta, pukul ini, hantam ini, ya. Belum lagi mama punya uang dicuri. La ilah, kamu kira tidak dosa itu? Dia bilang kan uangnya mamaku juga. Biar uang mamamu kalau kau tidak minta curi dosa. Pergi minta maaf sana. Minta maaf sebelum mati ini. Dan mati sekarang ini tidak pakai umur. Mau tua, muda, anak-anak dia bagi rata. Apalagi COVID, ya. Mau kepala dinas, kepala seksi, kepala bagian apalagi cuma kepala bapak. Oh dia tangkap. Ya. Jadi mudah-mudahanlah kita doakan almarhum ini. Almarhum ini sudah berangkat duluan. Apa yang dia bawa? Almarhum ini membawa amal jariah. Sekarang saya mau jelaskan. Tadi malam saya jelaskan juga sama almarhum Ustaz Nasrul. Banyak orang beranggapan amal jariah itu cuma membangun masjid,
Amal jariah, betul. Bangun pesantren amal jariah, bangun jalan amal jariah. Hah? Bikin sumur orang pakai amal jariah, itu amal jariah yang terlihat. Tetapi ada amal jariah yang orang tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali khair? Ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Nabi tidak mengatakan sholat, Nabi tidak mengatakan puasa, zakat, haji, bukan itu. Karena sholat, puasa, zakat, haji itu bukan amal soleh, itu ibadah. Kalau kita tidak laksanakan berdosa. Kalau disebut amal soleh, ya itu ada hubungannya dengan orang, dengan sesama manusia. Maka Nabi menjawab, mudah-mudahan kita bikin amal soleh yang baik itu ada dua. Pertama, wa mut'imut ta'am wa tukri'us salam. Dua amal soleh yang kita harus bikin di dunia ini supaya kita banyak pahalanya. Satu, mut'imut ta'am, kasih beri makan orang. Pak, Bu, kasih makan orang, pahalanya sampai kita di alam kubur. Sampai kita di alam. Apalagi yang kita kasih makan orang lapar, yang tidak ada makanan. Makanya kalau ada uang, jangan kasih doi orang. Kalau kita kasih doi, bisa jadi rokok. Kalau dia pemabuk, dia belikan cap tikus. Kalau dia pemain judi, dia mainkan judi itu doi. Tapi berikan dia beras 50 kilo. Nah, bawa ke rumah makan. Coba kita almarhum meninggal dunia, berapa banyak amal soleh? Bagaimana amal solehnya? Almarhum ini dan istri menikah. Setelah menikah mereka punya anak. Anak itu dikasih makan dari hasil keringatnya. Kerja dia, banting tulang dia. Semua kita orang tua banting tulang, sampai banting-banting orang. Gara-gara mau kasih makan kita punya anak. Gara-gara makanan yang kita kasih jadi besar anak kita. Jadi gagah badannya, kala-kala bapaknya. Maka ini anak, kalau dia berbuat amal soleh waktu di dunia, dia mengajar orang, misalnya saya jadi guru, dia berdakwah, maka pahala dia jadi guru masuk juga sama kita orang tua. Kita punya anak, Pak. Berapa orang kita punya anak? Memang ini anak ini, kalau kita punya anak 5, tidak juga jadi semua. Kalau anak 5 pasti ada satu yang fosil, ada itu telur khusus, tidak ada bagus sama. Ya mana itu? Anaknya Nabi, Nabi siapa? Nabi Nuh. Dia punya anak berapa orang? Ada satu. Begitu perahu sudah naik, dia pakai anaknya. Ya walau masuk naik. Dalam Al-Quran, irkab ma'ana. Naik di perahu ini naik. Apa jawaban anaknya anak fosil ini, telur khusus ini? Dia bilang, la sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Papa, saya tidak mau dengan papa. Pergi jo naik kapal. Saya mau naik di atas gunung sana. Mau selamatkan diri. Apa bisa? Tidak bisa. Sedangkan anaknya Nabi ada yang bagaimana cuma anaknya Ustaz? Bagaimana cuma anaknya Poima? Pasti ada nafosi yang nakal. Tapi kalau jadi semua, alhamdulillah luar biasa. Maka ada satu yang kita kasih jadi. Begini cara. 6 orang anak, kau jadi pegawai, kau jadi ini, kau jadi guru Jonah, ya? Papa mau kasih kau apa, masuk di pesantren kau, iya masuk di pesantren. Papa mau biayai kau, mau habis apa punya harta ini, yang penting kau masuk di pesantren, kau bisa hafal Quran walaupun cuma 1 juz, kau bisa hafal hadis, kau sambayang, kau doakan papa dan mama supaya papa dapat amal jariah. Kasih 1 di pesantren, kasih 1 di akhirat supaya bagi ini tidak kasih masuk di akhirat. Begitu anak-anak tidak bagus di akhirat sana, banyak menghafal. Sepina sudah. Sepina. Orang tua doyo, ya. Orang amas itu pengaruhi anak-anak. Memang di akhirat itu sekolah untuk menghafal memang, ya. Apa? Banyak yang dihafal, ya. Insya Allah kalau tamatan akhirat bersama Habib Idrus bin Salim Al-Juni. Saya bikin yayasan Kiai Soledama, tapi saya tidak buka sekolah. Saya takut, karena saya tahu
Saya belum punya ilmu untuk bikin sekolah. Makanya Yayasan Jaisul Dakwah cuma bikin panti asuhan, pondok pesantren, anaknya sekolah di Al-Herat. Kalau orang sekolah di Al-Herat bersama Habib Idrus, bersama Habib Segaf yang barusan meninggal dunia, ya, rugi. Jadi kita kasih masuk di Al-Herat supaya namanya kata guru tua. Kalau ada anak yang sekolah di Al-Herat walau cuma 1 hari, itu murid. Dan Habib Idrus menjamin, saya tidak mau masuk surga sebelum saya kumpul semua para abnaul khairat. Saya mulia. Itu jaminan guru tua. Kita masuk bersama benderanya Rasulullah, bersama benderanya guru tua. Ya, jadi kasih masuk. Ini olahnya ini basis Al-Herat dari dulu. Saya masuk anak di Al-Herat, Madrasah Sanawiyah Al-Herat, Madrasah Aliyah Al-Herat. Insya Allah keluar jadi alumni Al-Herat. Mudah-mudahan. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu bicara tentang amal jariah. Sekarang anak-anak panti sana sama saya. Bertahun-tahun mulai dari zaman tahun 80 itu panti asuhan semua. Mulai dari zaman Abah. Sampai sekarang 2021. Dari mana mereka bisa makan? Dari ibu-ibu bapak-bapak ini. Ada yang antar beras ke sana, ada yang antar zakat di sana. Ya, tiap tahun berzakat di sana. Ada yang antar beras. Berapa banyak itu anak-anak di sana baca Quran, anak-anak menghafal, anak-anak sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu dapat pahalanya. Jadi kalau bakase baras dia juga orang sambayang tidak sambayang. Supaya kalau dia pakai sambayang dia dapat juga pahalanya. Amal jariah. Bapak, ibu-ibu almarhumin amal jariahnya. Asal anak-anaknya berdoa. Doakan almarhum, ya. Doakan almarhum. Doakan papamu anak. Doakan papa kita. Kenapa cuma itu modal kita? Mudah-mudahanlah ceramah yang cuma singkat ini sebagai akhir ceramah saya sampaikan, dunia sudah tua. Ayo bertobat sama Allah. Modal kita cuma sholat. Kita bukan orang kaya. Kalau kita orang kaya raya dia bisa bangun masjid sendiri. Kalau kita kaya raya macam orang bisa bangun pesantren sendiri. Kita bukan suhada, kita bukan orang kaya, kita bukan orang ulama. Modal kita cuma satu, sembahyang, sholat. Kalau sudah tidak sholat, la haula wala quwata illa billah. Ayo adik-adik, jangan lupa tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat, ya. Insya Allah selamat dunia, selamat di akhirat. Kita tutup malam ini takziah bersama-sama mendoakan almarhum ala hadan niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma adkhil fi kuburihi rawha wa rihan husat wal aman wal afwa wa ridwan ya hanan ya mannan ya manidha sil ata wa izastu'ina'an wa ja'ala akhira kalamina minad dunya inna tiha ajalina qaula la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawam fi subhanaka allahumma tahiyatun wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan almarhum husnul khatimah. Allah terima semua amal ibadahnya selama hidup di dunia, amin. Kalau seandainya ada salah hilafnya selama hidup di dunia, kita berdoa mudah-mudahan Allah ampuni dia. Al-hadaniyah. Demikian akhirul kalam, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.